Perkenalkan, saya Eliza dari kelompok keahlian konstruksi dan manajemen infrastruktur ITB, diminta oleh Pak Abdul menjadi MC di sini di sore hari ini. Oke, puji syukur saya sampaikan kehadiran Allah SWT bahwasanya sore hari ini kita bisa berkumpul dan mendiskusikan topik yang penting bagi kita semua masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Indonesia Construction Forum dengan mengambil tajuk In Reinventing the Indonesian Construction Industry. Fokusnya pada transformasi ekosistem industri konstruksi, di mana kita akan belajar pengalaman dari CIDB Malaysia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghimpun masukan lintas pemangku kepentingan untuk membahas pembelajaran dari CIDB Malaysia tentang bagaimana kelembagaan dapat menggerakkan transformasi ekosistem industri konstruksi. Lalu kita akan mencoba merumuskan arah usulan awal yang relevan bagi Indonesia. Telah hadir bersama kita para narasumber yang sudah berkenan hadir di sore hari ini. Ada wakil dari akademisi, Bapak Muhammad Abdul, kemudian dari kontraktor Bapak Kunjung S. Brata, dari konsultan Bapak Eri Hamulyadi, dari asosiasi profesi ada Bapak Krisna S. Pribadi, dari LPJK ada Bapak Taufik Wijoyono, kemudian nanti kami akan mengundang pembahas Bapak dari Bappenas, Bapak Abdul Malik Sadat, kemudian Kementerian PU Bapak Kimron Manik, dari akademisi Pak Danang Parikesit, dan juga dari akademisi internet luar negeri yaitu Pak Tike. Ya, adapun agenda acara kita di sesi yang pertama itu akan ada pembicara yang memberikan paparan masing-masing sekitar 20 menit. Kemudian kita memiliki kurang lebih 5 pembicara gitu ya di sore hari ini, dan dilanjutkan dengan pembahasan dari Bappenas, Kemenpu, akademisi dan baik dalam dan luar negeri. Ya. Bila ada Bapak Ibu peserta akan menyampaikan pertanyaan, dapat langsung disampaikan pada kolom chat atau Q&A. Nanti akan dibacakan. Untuk memulai acara ini, mari kita sambut sambutan dari Pak Panani Kesai sebagai inisiator ICF, Indonesian Construction Forum. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Nani. Pak Nani. Oke, terima kasih Bu Moderator, Bu MC, Bu Elisa. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi yang saya hormati MC dan moderator Bu Elisa Putri, kemudian Pak narasumber Pak Abdul, Bu Reni, ya, Pak Bimo, kemudian Pak Kunjung, Pak Eri Haryadi, Pak Krisna, dan Pak Taufik Wijoyono. Juga para pembahas Pak Abdul Malik Sadat, Pak Kimron Manik, dan Pak Danang Parikesit. Para akademisi dan praktisi jasa konstruksi, serta rekan-rekan dari unsur pemerintah pusat dan daerah kalau memang hadir ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hadir pada diskusi terbuka. Ini Pak Abdul nyebutnya diskusi terbuka dengan topik Reinventing Indonesian Construction Industry, transformasi ekosistem industri konstruksi, belajar dari CIDB Malaysia hari ini. Suatu kehormatan bagi saya diminta membuka diskusi ini. Bagi saya pribadi, forum ini penting, bukan semata-mata karena temanya, melainkan karena adanya kegelisahan yang ingin saya bagikan. Kalau stand up komedi sudah jadi bahan komedi nih, kegelisahan. Dan mudah-mudahan juga dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam pekerjaan kita,
ada individu, karena Pak Abdul menyebut industri, ya. Ada organisasi, ada badan usaha, ada juga proyek konstruksi, baik publik maupun swasta yang melibatkan banyak entitas, dan ada industri dengan ekosistem yang lebih luas. Semakin luas sistemnya, semakin kecil peran satu orang, dan semakin besar peran struktur yang mengikat semuanya. Ini harapan saya, struktur ini yang perlu kita temukan. Izinkan saya memulai dengan satu pengalaman singkat. Waktu saya menyaksikan asesmen di CIDB Selangor tahun 2014, di mana asesi bekerja 6 jam penuh dengan target volume tertentu. Pak Menteri waktu itu, Pak Joko Kirmanto, berkomentar, masa begini saja kita tidak bisa. Saya pulang dengan perasaan tidak nyaman, terus terang, dengan bagi saya teguran keras itu. Awalnya saya pikir mungkin kita kurang disiplin atau mungkin kita kurang sungguh-sungguh. Namun semakin lama saya berkecimpung di dunia konstruksi ini dan semakin sering melihat pola yang berulang, cara pandang saya bergeser, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena tidak mampu, bukan kita karena SDM kita kalah. Itu kesimpulan saya. Tetapi mungkin karena sistem kita tidak selalu dirancang untuk menuntut kesungguhan seperti itu. Di sana mungkin ya Bapak Ibu, nanti diulas oleh Pak Abdul, asesmen melekat pada kerja nyata. Di kita mungkin asesmen untuk sertifikasi sering terasa terpisah, ya. Terpisah dari kerja nyata maupun terpisah dari pelatihan. Saya mulai melihatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dalam sistem tertentu, bekerja sungguh-sungguh menjadi pilihan yang paling masuk akal. Karena memang kesanalah sistem menariknya. Saya tidak menyampaikan ini sebagai kesimpulan, melainkan sebagai kegelisahan pribadi. Dan saya bertanya dalam hati, apakah Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama? Dalam praktek konstruksi, kita semua sepakat tidak mungkin membangun tanpa desain. Tidak mungkin bekerja tanpa persiapan. Jadi kalau Pak Abdul pengen ekosistem, saya rasa itu yang harus didesain Pak Abdul, ya. Namun di tingkat sistem, saya sering bertanya apakah kita kadang bergerak seolah-olah semua sudah siap, padahal kesiapan itu belum benar-benar terbentuk. Dulu saya sudah membentuk Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan, Pak Kimron pernah jadi direkturnya itu, tapi ya mungkin dianggap belum perlu sehingga itu dihapus. Belum sepenuhnya siap, tapi sudah dijalankan. Jadi kondisi kita sering belum sepenuhnya siap, tapi sudah dijalankan. Belum sepenuhnya matang, tapi sudah dilegalkan. Dengan PP, permen, dengan pedoman atau apa. Saya tidak menunjuk siapapun, karena saya juga bagian dari sistem itu Bapak Ibu sekalian. Seringkali loncat tahap terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena tekanan, target, dan kebiasaan yang kita warisi bersama. Kegelisahan berikutnya adalah soal sistem Bapak Ibu sekalian. Saya sering bertanya apakah sistem kita cukup kuat untuk tetap bekerja ketika orang-orang di dalamnya lelah, tertekan, atau berada dalam dilema. Itu yang harus kita bayangkan. Jadi mungkin bukan kita, tapi para praktisi di lapangan, ya. Dalam sistem apapun, seperti halnya di alam semesta, benda tidak bergerak karena niat, tapi karena tarikan yang bekerja di sekitarnya. Jika jalur yang paling aman dan paling masuk akal dalam sistem kita adalah jalur administrasi, maka kesanalah kebanyakan orang akan bergerak Bapak Ibu sekalian. Bukan karena ingin menyimpang, tapi karena itulah arah alami daripada sistem yang ada gitu. Kita sering berharap pada integritas personal, padahal kita tahu manusia termasuk kita semua punya batasnya.
Mungkin persoalannya bukan kurangnya niat baik, melainkan kurangnya sistem yang membantu niat baik itu bertahan, Bapak Ibu sekalian. Bukan sistem yang sempurna, melainkan sistem yang berani berkata, belum siap, perlu ditahan, kemudian perlu diperbaiki dahulu. Tapi kita kadang-kadang tidak melihat itu, kita langsung jalan dengan apa yang ada. Saya sampaikan ini sebagai pertanyaan terbuka, bukan sebagai kritik. Kegelisahan terakhir yang paling sunyi adalah soal asumsi dasar. Seringkali kita membangun sistem dengan asumsi bahwa semua aktor sudah siap, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, apakah asumsi ini selalu sesuai dengan kondisi nyata? Jika asumsi kita terlalu optimistis, maka kegagalan akan selalu terasa mengejutkan. Padahal mungkin sistemnya memang belum siap menampung realitas tersebut, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi mungkin kita bisa mulai dari kesadaran kolektif akan kerentanan bersama. Bahwa sistem kita belum sekuat yang kita bayangkan. Judulnya Pak Abdul kan ekosistem ya. Jadi kita harus ekosistem seperti apa yang kuat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diskusi terbuka ini bagi saya bukan tempat mencari jawaban cepat ya. Seperti Pak Ong, Pak Berman pengen cepat-cepat, tapi saya justru berharap ini menjadi ruang aman untuk berbagi kegelisahan yang mungkin sama dengan Pak Taufik, Pak Danang, ya, Pak Abdul Malik, Pak Timron, ya. Jika Bapak dan Ibu pernah meragukan apakah kesiapan benar-benar ada, merasa sistem terlalu cepat berlari, atau bertanya, sebenarnya kita sedang membangun di atas apa? Jadi kesiapan kita seperti apa? Maka mungkin kegelisahan kita sejalan. Nah mungkin ini yang Bapak Ibu di LPJK harus menangkap nih kegelisahan para profesional dan badan usaha seperti apa. Ya. Hari ini saya tidak mengajak untuk sepakat, melainkan mengajak berpikir bersama Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menutup dengan satu refleksi sederhana. Jadi kita tidak kekurangan orang yang berpengalaman. Yang sedang kita cari mungkin bukan orang yang lebih kuat melawan tarikan sistem, melainkan sistem yang menarik kita ke arah yang benar. Mungkin itu yang kalau dari saya. Semoga diskusi terbuka hari ini menjadi langkah kecil untuk bersama-sama membayangkan dan merancang sistem yang lebih sadar tahap. Jadi tahap-tahapnya perlu jelas nih, ya. Lebih jujur pada realitas, jadi kita siap atau tidak, dan lebih mungkin diperbaiki bersama. Jadi perbaikan bersama. Nah, mungkin ini yang LPJK perlu lihat ya. Kalau misalnya tugas 6 itu terlalu sempit, ya mungkin perbaikan sistem ini yang perlu dipikirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya, Bu Eliza.